warga kan juga tidak dipaksa untuk memilih saya atau mencoblos saya. Ipar Anda juga mencalonkan diri sebagai wali kota Medan di Sumatera Utara. Apakah ngobrol juga rundingan nih? Timnya beda Oh, juga, timnya Pak. beda, ya? Iya, jalan sendiri-sendiri dan karakteristik Medan dan Solo kan beda jauh, Pak. Beberapa waktu yang lalu muncul wacana pembentukan Provinsi Solo Raya. Yang namanya aglomerasi ya, Pak. Ya akan lebih solid kalau ada gubernurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini baru saja mendarat di Bandara Adi Suparmo di Surakarta di Boyolali. Sebentar lagi saya akan bertemu dengan Wali Kota Solo, Mas Gibran Rakabuming. Kita ngobrol karena sudah setahun ini beliau menjadi wali kota. Anak muda yang jadi wali kota. Yuk ikuti perjalanan saya bertemu dengan Mas Gibran. Oke? Siapa yang tak kenal dengan Gibran Rakabuming Raka? Seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang kini menjabat sebagai wali kota Surakarta. Terlahir sebagai putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran merintis bisnisnya dengan membuka usaha catering yang dinamai Cilipari. Selain itu, Gibran juga pendiri dari perusahaan kuliner martabak yakni Markobar. Pada 9 Juni 2018, Gibran mendirikan sebuah aplikasi pencari kerja lepas dan paruh waktu bernama Kerjaholic. Bersama adiknya Kaisang Pangarep dan juga Chef Arnold Purnomo serta Randy Julius, Gibran mendirikan restoran bernama Mangkoko. Pada 11 Juni 2015, Gibran menikahi mantan putri Solo yang bernama Selvi Ananda. Buah dari pernikahan tersebut, kini Gibran dan Selvi dikaruniai anak laki-laki yakni Jan Etes Sri Narendra dan anak perempuan bernama La Lembah Manah. Dalam Pilkada 2020, Gibran mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo dari PDIP untuk pemilihan wali kota Solo periode 2020-2025 dan menang hingga menjadikan dirinya sebagai wali kota Solo menggantikan FX Hadi Rudiatmo. Sebagai pemimpin muda, Gibran kerap dipanggil dengan sebutan Mas Wali. Di bawah kepemimpinan Gibran, ke arah mana ia akan menahkodai kota Solo? Simak selengkapnya dalam wawancara News Director Tribun Network, Febi Mahendra Putra bersama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang sudah saya openingkan tadi, saya telah bersama dengan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Mas Gibran Rakabuming. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sehat Pak. hari ini, Mas? Sehat, Pak Direktur. Luar biasa, kita diterima oleh beliau untuk ngobrol seputar tugas-tugas beliau sebagai Wali Kota Surakarta yang sudah menjabat selama 1 tahun. Kita ikuti ngobrolnya. Waktu Mas Gibran menjadi wali kota, kebetulan di tahun 2021 pertengahan itu kita menghadapi satu bencana yang luar biasa, yaitu COVID-19, dan ada orang bernama Delta yang kemudian melumpuhkan seluruh fasilitas kesehatan di Republik ini termasuk kota Solo tentu saja. Apa yang Mas Gibran rasakan pada waktu kita diserang sama COVID-19 yang bernama Delta itu? Ya ini ya Pak ya, jadi waktu saya dilantik itu memang keadaan serba susah. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi sudah minus 0,174 ya. Lalu selain Delta, habis itu kita dipukul lagi sama Omikron. Jadi memang kita benar-benar ditempa ya di tahun-tahun pertama. Diuji gitu ya, benar-benar diuji. Jadi tantangannya banyak sekali, anggaran pun juga banyak sekali yang di-refocusing. Jadi di tahun pertama kita benar-benar ditempa lah. Tapi sekarang keadaan sudah mulai membaik. Dari kemarin
tahun lalu kita minus 0,174, ini sudah pertumbuhan ekonominya sudah di atas 4%. 4% ya. Jadi sudah di atas rata-rata itu Jawa berarti Tengah. 4% berarti Q pertama tahun 2022. Dua-dua, Pak. Ya. Jadi sudah sudah sangat sudah sangat baik. UMKM sudah mulai bangkit lagi. Hotel-hotel okupansinya juga sudah mulai penuh. Jadi ya ini sudah mulai kelihatan lah perbaikan-perbaikannya, dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi salah satu fokus kita di tahun ini. Nah, krusial poin pada waktu Delta menyerang itu kan, itu waktu itu kalau nggak salah Mas Gibran itu setelah Lebaran lah. Jadi setelah Lebaran muncul Delta, lalu kita semua stuck. Menurut Mas Gibran kira-kira kondisi itu, ini kan baru Lebaran juga nih. Apakah akan muncul lagi seperti itu atau bagaimana? Atau antisipasinya kalau ada sesuatu bagaimana? Ya, saya waktu itu dilantik hari Jumat, Pak. Besoknya hari Sabtunya kita terjun langsung untuk memulai vaksinasi. Ini satu hari setelah dilantik kita langsung vaksin, dan yang paling kami utamakan di hari pertama vaksin itu adalah pedagang-pedagang pasar tradisional. Oh, itu yang jadi prioritas. Iya, soalnya kita nggak pengen ada klaster di pasar tradisional, kita nggak pengen nanti sampai pasarnya ditutup. Jadi kita pengen kegiatan ekonomi warga tetap berjalan selama ada COVID ini ya. Tapi so far vaksinasi mencapai target ya, Mas, untuk sampai tahun 2022 ini. Kalau vaksin pertama, vaksin kedua kita sudah melebihi target, Pak. Dan dari awal dulu kita selalu capaian vaksinasinya paling tinggi se-Jateng. Booster pun sekarang kita juga paling tinggi se-Jateng. Itu jadi berapa itu, Mas? Kira-kira boosternya sudah berapa persen dari boosternya? Dari 55%, Pak. Oh, baru 55%. Tapi dari itu aja udah paling tinggi se-Jateng. Dan kalau untuk vaksin pertama kedua udah melebihi 100%. Jadi ya inilah Pak, kita dorong terus warga untuk melakukan vaksinasi karena memang sudah terbukti ampuh ya. Nah, ini untuk mencapai 50% sisanya apa yang akan dilakukan? Ya, kita dorong terus, Pak, karena ini sepertinya tidak hanya dialami Solo saja. Jadi antusiasme warga untuk vaksin booster ini agak kurang. Kurang. Beda dengan vaksin pertama kedua, semuanya berbondong-bondong mau karena vaksin. Mungkin merasa ini sudah landai gitu. Karena merasa kasusnya sudah habis. Jadi mungkin agak meremehkan. Ini memang kasusnya udah hampir nol. Iya. Tapi apa, Mas? Ada upaya tertentu, misalkan ada beberapa daerah untuk orang supaya semangat lagi booster tuh ada door prize-nya. Oh, kita selalu ada, Pak. Oh, selalu ada ya? Sembako, door prize selalu ada. Ini supaya orang tahu ya. Ini kemarin kita juga misalnya teman-teman supporter tim bola kita dorong juga kalau mau nonton di stadion, mau nonton langsung harus booster dulu. Semuanya berbondong-bondong untuk vaksin juga. Jadi memang harus ada gimmick-gimmick tertentu sih untuk mendorong teman-teman. Kalau stoknya gimana, Mas? Kalau stok sudah mencukupi, Pak. Termasuk yang booster yang sangat-sangat mencukupi. Iya. Nggak masalah. Ya, Mas, sepanjang 1 tahun ini menjadi wali kota Solo, dan secara kebetulan Anda ini kan putra presiden gitu ya. Ada Pak. Sesuatu yang dirasakan, Mas, sebagai pejabat publik sekaligus putra presiden Joko Widodo, Mas? Apa Pak yang dirasakan? Saya biasa aja itu. Biasa saja ya? Iya. Kan orang sering melihat bahwa dengan posisi Anda sebagai putra presiden itu akan lebih mudah di dalam membangun kota ini karena hubungan dengan pemerintah pusat tentu tidak mengalami kesulitan. Banyak inspektor yang tertarik. Enggak ya, Mas? Enggak. Jadi semua biasa aja? Ya, berjalan normal aja, Pak. Seperti gitu ya? Dan ya sekali lagi setiap daerah kan punya permasalahan sendiri-sendiri dan kita nggak pengen pakai jalan pintas lah, Pak. Kalau langsung menghubungi presiden itu ya kurang etis. Ya. Kita sesuai protokol aja. Sesuai SOP-nya kira-kira gitu ya. Enggak, Pak. Dan selama ini, Mas Gibran, ini kota Solo ini kan sekarang menjadi ikon nih. Iya. Mau dibawa kemana ini selama Mas Gibran ini? Mau jadi apa kota ini? Yang jelas ini, Pak, kita sekarang 2022 fokus untuk pemulihan ekonomi, dan kemarin sudah saya tegaskan kita punya 10 prioritas pembangunan fisik di kota Solo. Mungkin salah satunya Pak Direktur sudah dengar mungkin masalah revitalisasi kebun binatang kita yang sudah bertahun-tahun
ya keadaannya seperti itu. Kemarin sempat tidak bisa memberi makan pegawai. Ini sekarang sudah kita carikan investor juga. Lalu ada Jadi nanti kebun binatang itu akan pengelolaannya akan diserahkan kepada investor. Oh enggak, join ini Pak. Oh join dengan pemerintah kota ya. BUMD kita. Oh BUMD Pak. kita. Iya, iya. Dan targetnya sampai kapan ini kelar revitalisasi? Desember selesai Pak. Desember selesai. Selain kebun binatang apalagi Mas yang? Kebun binatang yang itu kan ingin- tanpa APBD. Lalu kita juga ada ini Pak. Ini juga tempat yang saya kunjungi di siang hari setelah saya dilantik Pak. Itu di Solo itu ada yang namanya Simpang 7 Joglo. Ini salah satu titik kemacetan. Ini juga sudah segera kita bangun juga untuk elevasi rel. Elevasi Ya, ya. jadi nanti bentang relnya kita paling panjang se-Indonesia nanti. Ya, itu salah satu. Kalau kita boleh jujur, sebenarnya potensi wisata yang sekarang lagi dibahas banyak pihak itu, Solo itu sebenarnya dari segi jumlahnya kan kalah dengan kabupaten sebelah ya, Karanganyar ya. Iya. Bagaimana supaya Solo ini tidak Ya, sekali lagi Pak, destinasi wisatanya harus diperbaiki semua. Harus direvitalisasi, konten-kontennya diperbaiki, promosinya diperbaiki. Lalu di Dinas Pariwisata juga saya tegaskan, eventnya harus bisa mengundang orang-orang selain orang Solo. Jadi jangan cuma orang Solo saja yang melihat, tapi orang luar kota juga harus menikmati, sehingga nanti hotel-hotel kita juga penuh. Jadi ini Pak, fokusnya 10 titik tadi adalah untuk perbaikan destinasi wisata kita. Mas, tidak seperti wali kota yang lain. Masa kerja Mas ini nggak sampai 5 tahun. Iya, tidak genap 5 tahun. Tidak genap 5 tahun. Tidak genap 5 tahun, 1 tahun kita nggak bisa ngapa-ngapain karena COVID dan masih menjalankan anggaran wali kota sebelumnya. Artinya sebenarnya efektifnya cuma 2 tahun. 2-3 tahun lah Pak. 3 tahun lah ya. Makanya di akhir tahun ini kita selesaikan semua. Kita selesaikan semua, jadi mungkin 2023-2024 hasilnya udah kelihatan. Dan kita Jadi sudah Mas Gibran berani yakin bersaing bahwa dengan kota-kota lain. Dengan waktu yang pendek itu, apa yang ingin ditargetkan? Ya memang challenging Pak, tapi bisa mendorong kita untuk bekerja lebih cepat. Itu aja. Intinya itu tadi yang tidak bisa diintervensi dengan anggaran, kita carikan investor kerjasama dengan swasta. Ya. Mas selama ini siapa yang memberikan satu masukan yang paling besar buat Mas Gibran untuk merevitalisasi banyak hal di Kota Solo itu, Mas? Ya. Ada konsultan tertentu atau Mas Gibran konsultan pasti ada, mempunyai pemikiran original sendiri gitu? Dari ide saya sendiri ya juga ada, dari konsultan ada, dari tim think tank kita juga ada, jadi ya kita kombinasikan sih Pak. Ya, Mas bisa diceritakan nggak Mas, apapun yang ingin dikerjakan pemerintah kota tentu sangat tergantung juga dengan parlemen. Karena mereka juga mempunyai fungsi anggaran dan juga pasti pengawasan. Pak, pasti. Selama ini bagaimana hubungan cukup baik Pak dengan kalangan parlemen baik Kota Solo? Baik, kita selalu berkomunikasi, saling konsultasi, ide-ide saya semuanya saya sampaikan. Besok kita juga ketemu lagi Pak dengan beliau-beliau itu untuk sepedaan dan sarapan pagi, sekalian mengupdate program-program terbaru dari Pemkot Solo. Oke, selama 1 tahun menjabat ini kesulitan apa atau barrier apa yang Mas Ya itu tadi, kesulitannya adalah bagaimana kita bisa mempercepat pemulihan ekonomi Pak. Itu tadi kan saya tadi bilang -1,17 Pak. Ya, Nah, waktu itu. Sekarang jadi ini harus sekitar digenjot 4 lagi sampai 5 atau 5,5. Ya. Itu challenge-nya Pak. Itu rodanya nih, lokomotifnya itu yang sampai bisa 4% itu siapa Mas? Ya, Apakah UMKM atau memang karena masuknya ya seluruh jajaran Pemkot Surakarta, Forkopimda, seluruh UMKM yang ada di sini, pasar-pasar tradisional, pengusaha, Kadin, HIPMI, semuanya kita gerakin Pak. Kalau kementerian yang banyak membantu Anda di mana Mas? Kementerian kan pasti pemerintah pusat punya kepentingan lah untuk membantu semua ya pemerintah pasti daerah. Pak, pasti. Di antara kementerian itu yang paling aktif membantu Mas Gibran sebagai wali kota di mana? Ya semuanya aktif. BUMN? Semuanya aktif. Aktif ya Mas? Semuanya aktif. Di antara proyek-proyek strategis yang paling besar nilainya untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di Kota Solo apa Mas? Ya semuanya aktif Pak, aktif untuk membantu Pemkot Solo, pembangunan di Solo, dan sekali lagi fokusnya ke fisik Pak.
fisik, fisik dan revitalisasi titik-titik destinasi kita yang sudah ada dan sudah lama tidak tersentuh. Tapi bener nggak Mas? Banyak orang berpendapat begitu Anda jadi wali kota Solo itu orang berbondong-bondong semua datang ke Solo. Para investor, para menteri, para pengusaha. Karena Anda dianggap sebagai pintu masuk untuk ke Pak Jokowi. Bener nggak itu Mas? Pintu masuk apa Pak? Ya pintu masuk supaya ya entah berkenalan, entah punya kepentingan sesuatu. Bener nggak pendapat itu Mas? Enggak Ya. Enggak. Tapi bahwa banyak investor, banyak pengusaha yang tertarik untuk masuk ke Solo memang betul kan? Oh iya benar. Betul ya Mas? Ya karena kita aktif Jualan untuk dalam petik pitching, gitu aktif untuk mencari Pak. Ya. Dan tidak semua investor dengan serta-merta langsung deal atau apa, enggak. Ada juga yang menolak, ada juga yang tidak deal. Ini nggak, Mas, prosesnya natural aja. Kritik dari para investor mengenai pelayanan. Nah, para investor tentu kepingin dapat kemudahan, tentu kepingin dapat fasilitas lah gitu. Di antara investor yang ingin masuk ke kota Solo, adakah yang memberi kritik kurang ini gitu? Oh, yang namanya kritikan masukan tetap kita terima ya Pak. Tapi memang dari semua investor kita pengen ya memberikan kemudahan lah. Kita tidak pengen ada birokrasi yang ribet. Atau tidak cekatan, kita pengen semuanya dipercepat, apalagi untuk khusus untuk investor ya. Ya, Mas, ini kan selama Anda menjadi wali kota kan ada beberapa masalah yang menonjol gitu ya. Dan setiap kali ada masalah yang menonjol, Mas Gibran ini ninggalin mobil di situ, itu maksudnya apa kira-kira? Ya nggak ada maksud apa-apa itu Pak. Masa nggak ada maksud Mas? Nggak ada maksud apa-apa. Apa itu bentuk simbolisasi tertentu gitu Mas? Bisa dijelaskan Mas? Ya kalau saya paparkan maksud dan tujuan saya meninggalkan mobil ya percuma nanti Pak. Yang namanya simbol kan nggak perlu dijelaskan. Nah, artinya memang saya ada di situ kira-kira itu. Ya silakan digali sendirilah maksud dan tujuannya apa. Tapi tanpa perlu marah-marah atau apa, orang-orang udah tahu lah maksud saya. Dan simbol-simbol itu nanti akan terus dijalankan atau bagaimana Mas? Ya tergantung Pak, kalau ada masalah yang urgent, ada masalah yang harus dicarikan solusi secepatnya ya nanti akan saya beri sedikit warning lah untuk pejabat-pejabat yang ada di tempat itu. Ya, Mas. Sebagus apapun seorang kepala daerah, pasti punya haters, betul nggak Mas? Iya. Ya. Apakah Anda mengikuti para haters yang sering kali nyinyir di sosial media itu diikuti nggak Mas? Biarin aja. Tapi diikutin ya, disimak kita atau nggak baca apapun gitu? Ya semua masukan, kritikan kan kita tampung Pak. Dan kita kan juga, ya bahkan sebelum saya menjabat pun yang namanya haters kan udah banyak Pak. Jadi ya kita Pak, kita tampung untuk masukan aja dan evaluasi kita. Mas, di antara nyinyiran itu yang paling bikin Anda muangkel atau sakit hati itu bentuknya kayak apa Mas? Ada nggak sesuatu? Oh kalau kritik biasa sih ya kita tanggapin. Nggak ada tuh Pak, saya biasa. Nggak ada ya? Nggak ada yang dianggap, oh ini kurang ajar bener nih. Kita kan nggak pernah yang namanya sampai melaporkan ke polisi atau apa, nggak pernah. Nggak pernah. Kita tanggapi santai aja. Itu apa Mas pertimbangannya nggak pernah melaporkan para haters juga ke polisi itu memang? Ya kontraproduktif aja sih malah Pak. Justru kontraproduktif. Iya. Untuk kita jadi nggak bagus gitu ya Mas? Iya, biarin aja Pak. Dan segala macam masukan, kritikan kita akan tampung semua Pak. Jadi ya biarin aja lah. Iya. Mas, ini ada satu guyonan ya bahwa Iya Pak. Pak Jokowi ini orang yang luar biasa karena tidak pernah ada presiden di Republik ini yang anaknya jadi wali kota sekaligus menantunya jadi wali kota itu. Menurut Mas Gibran gimana ini pendapat orang kayak gini? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Mas? Nggak, sekali lagi Pak, saya kan di sini kan dipilih oleh warga. Saya kan bukan ditunjuk atau tiba-tiba jadi, kan enggak. Warga kan juga tidak dipaksa untuk memilih saya atau mencoblos saya. Dan ya semua ini kan kita melalui semua proses demokrasi sesuai dengan prosesnya kan kita ikuti dari A sampai Z. Dan sekali lagi saya sampaikan, ketika saya maju, saya kan bisa juga kalah Pak. Kan belum tentu menang. Tapi mesti menang. Yang menentukan menang atau kalah kan warga. Warga suka nggak sama saya, itu kan tergantung warga. Kan nggak bisa dikondisikan, dan saya kan juga sekali lagi kan tidak dipilih Pak. Maksudnya tidak ditunjuk
Kamu aja yang jadi wali kota, kan enggak, kan semuanya berproses, Pak. Mas, kalau boleh saya tahu Mas, flashback sedikit nih. Ketika Anda memutuskan untuk maju mengikuti kontestasi dalam tanda petik nyaris tanpa lawan, itu apakah Anda cerita ke Bapak, Pak? Minta restu atau minta masukan? Oh ya pasti, sebagai anak ya pasti minta masukan dan izin sama orang tua. Waktu itu apa Mas yang dikatakan oleh Pak Jokowi ketika Anda pamitan gitu ya untuk ikut kontestasi wali kota Solo, itu apa pesan beliau atau reaksi beliau apa, Mas? Ya nggak ada reaksi apa-apa, Pak. Yang jelas diikuti aja prosesnya, Pak. Dari A sampai Z diikuti aja prosesnya. Kan nggak ada jalan pintas. Dan sekali lagi yang milih warga, dan kita tidak ditunjuk atau warga juga tidak dipaksa untuk memilih saya. Jadi saya bisa kalah, bisa menang. Iya. Mas, ketika akhirnya jadi sebagai kepala daerah, wali kota Solo, anak muda ini, apa pesan Bapak padanya? Ya banyak lah, Pak. Ya pokoknya di jalan. Pesan yang utama apa, Mas? Yang pasti harus ada pegang teguh gitu. Karena kan mengingat begini, Mas, kan di Republik ini hampir 300 sekian kepala daerah itu kan harus berurusan dengan KPK. Apakah itu juga menjadi satu pesan khusus gitu Bapak buat Mas atau gimana? Ya salah satunya itu juga. Salah satunya itu, Mas. Salah duanya, Mas? Ya banyak, Pak. Ya pokoknya kita kerja untuk agar bisa bermanfaat untuk warga lah, itu aja intinya. Mas Gibran, ketika ipar Anda juga mencalonkan diri sebagai wali kota Medan di Sumatera Utara, apakah ngobrol juga rundingan nih? Gue juga mau nyalon lo gitu. Pernah ngobrolin gitu atau enggak? Enggak, jalan sendiri-sendiri aja. Enggak pernah juga saling bertukar pengalaman gimana campaign yang baik, gimana ngadepin timnya beda juga, timnya Pak. Beda, ya? Iya, jalan sendiri-sendiri dan karakteristik Medan dan Solo kan beda jauh, Pak. Itu beda, ya, jadi masing-masing jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri-sendiri aja dengan program dan strateginya sendiri-sendiri. Mas, ini ke depan, Mas. Waktu Anda tadi kan pendek ya, efektif hanya 3 tahun gitu ya. Dan belum tentu juga apa-apa yang Anda pikirkan itu akan kelar di tahun 2024. Rencana ke depan mau lanjut atau gimana nih? Ya kalau saya mau lanjut apa tidak, sekali lagi tergantung warga, Pak. Kalau warga menilai. Tapi kalau Mas nggak nyalon kan warga nggak bisa milih, Mas. Ya semuanya tergantung warga. Warga mau berkenan saya maju lagi atau tidak, atau itu semuanya tergantung warga. Kalau dilihat dari sampai sekarang nih, setelah 1 tahun sekian bulan ini, yang belum memuaskan Mas Gibran apa, Mas? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Di antaranya, Pak? PR-nya masih banyak. Di antaranya yang paling prioritas, Mas, yang tidak memuaskan. Ya masalah ekonomi tadi, Pak. Masalah ekonomi, pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran, jumlah kemiskinan kan PR. Ya sebenarnya bukan PR-nya Solo saja itu, semua daerah mengalami karena benturan dari COVID ini. Ya. Mas, ini begini. Solo ini sebenarnya wilayahnya tidak begitu luas. Iya, 44 km persegi aja, Pak. Tidak begitu luas. Tentu ini sebenarnya di satu sisi menguntungkan. Kecil itu biasanya kan lebih komplikasinya kan lebih banyak. Sebenarnya komplikasi yang perlu diperhatikan dari segi komposisi penduduk, meskipun ini penduduknya kecil, tapi kan beragam, Mas. Dan bahkan dalam satu indeks bahwa di beberapa tempat Solo ini kalau nggak dijaga betul, kebinekaannya bisa jadi masalah. Oh iya, itu salah satu itu juga, Pak. Tapi kemarin kita sudah masuk ke 10 besar kota paling toleran, Pak. Kebetulan kemarin juga. Jadi ya sebenarnya sudah sangat oke sekali sih, Pak. PR-nya memang masih banyak, dan seperti tadi Pak Direktur bilang, ya kita ini kota kecil ya, cuma 44 km persegi, penduduknya 500.000 sekian. Tapi kalau pas jam kerja seperti ini bisa sampai 2,5 juta, Pak. Ini memang ya kabupaten-kabupaten penyangga ini memang harus ya kita harus saling komunikasi lah. Karena sekali lagi ya di sini kita tidak punya pertanian, nggak ada, perikanan nggak ada, pertambangan nggak ada. Kita murni di sini benar-benar murni jasa, Pak. Perdagangan dan jasa, dan PAD kita kan juga murni dari pajak dan retribusi. Ya, Mas, ini beberapa waktu yang lalu muncul wacana pembentukan Provinsi Solo Raya.
Menurut Mas sendiri gimana ini? Wacana sih. Ya masih wacana Pak, kita lihat aja nanti follow up-nya seperti apa. Enggak, sebenarnya menurut Mas Gibran ini sudah memang selayaknya kah di wilayah Boyolali, Surakarta, Sukoharjo, Sragen, Klaten, Wonogiri. Menjadi wilayah provinsi sendiri gitu yang supaya ngurusnya lebih bagus gitu. Gimana sih Mas sebenarnya menurut Anda? Ya itu nanti keputusannya beliau-beliau yang di pusat aja Pak. Saya mengikuti arahan dan petunjuk aja. Tapi memang yang namanya aglomerasi ya Pak. Ya akan lebih solid kalau ada gubernurnya. Jadi semuanya satu. Gitu ya. Jadi lebih satu lebih visi efektif misi. kalau punya gubernur Tapi sendiri. sekarang pun kita juga ini kok Pak, dengan semua bupati se-Solo Raya kita kompak semua kok. Ya nggak masalah. Dan sekali lagi kabupaten-kabupaten penyangga ini semuanya pasti ini muaranya ya di Solo. Solo bikin apa mereka pasti akan mensupport. Tenang aja sih nggak apa-apa. Dan juga ada wacana Mas Gibran ini sebenarnya gubernur ini nggak perlu ada. Menurut Anda maksudnya? Masih perlu ada nggak gubernur ini? Gubernur sebenarnya nggak perlu ada. Toh otonomi kan di tingkat kabupaten kota. Ngapain juga ada gubernur banyakin anggaran sama pegawai aja. Ya itu keputusannya bukan di saya Pak. Oke. Monggo nanti yang di pusat aja. Kali Mas Gibran punya pandangan nggak ya Mas? Enggak. Saya ngikuti arahan dan petunjuk aja. Mas Gibran banyak orang-orang atau penelitian menyebutkan Anda punya kans besar untuk memimpin wilayah yang lebih gede lagi. Apakah kira-kira punya giroh ke sana Mas? Mimpin wilayah yang lebih besar lagi ya. Kalau sekarang ini wilayah kota, kabupaten ada tingkat provinsi, gubernur gitu. Ya, kalau saya fokus di Solo dulu aja Pak. Saya di sini baru 1 tahun. Iya. Fokus di Solo dulu. Jangan gigi mongso kira-kira gitu. Ya itu kalau angka-angka survei gubernur dan lain-lain ya itu monggo lah. Tapi saya tetap akan fokus di sini dulu. Fokus di sini dulu, targetnya kena dulu gitu Mas ya. Iya. Mas, ini pertanyaan saya terakhir nih Mas. Iya Pak. Selama 1 tahun lebih jadi wali kota Solo tuh, nggak enaknya apa? Enaknya apa? Nggak enaknya dulu deh, nggak enaknya dulu. Nggak enaknya enggak? Atau nggak enaknya? Nggak ada Pak. Kita ya disyukuri aja toh Pak. Iya, cocok kalau gitu. Apapun pekerjaannya disyukuri. Itu nggak enaknya nggak ada ya Mas ya? Nggak ada. Enaknya apa Mas enaknya Mas? Enaknya ya sekali lagi Pak disyukuri Pak. Enak tidak enaknya disyukuri semua. Kalau kerja cari enaknya doang ya nggak ada. Iya. Jadi nggak enaknya nggak ada, enaknya juga nggak ada. Jadi ya semuanya dijalani aja, gitu. Dijalani aja, disyukuri Pak. Iya. Mas Gibran, ini terakhir mungkin Anda mau menyampaikan closing statement kepada pembaca kita, apa saja lah, ya. Monggo silakan. Ya baik, untuk Tribuners ini pasca Lebaran ini kita masih wait and see semua ya, apakah nanti angka COVID-nya akan naik ataukah akan semakin menurun. Ya doanya semoga COVID ini segera menghilang dan kita bisa melonggarkan aturan-aturan sehingga pertumbuhan ekonomi cepat melesat. Tapi saya optimis pertumbuhan ekonomi di kota Solo, angka kemiskinan dan lain-lain segera bisa kita atasi. Jadi ya mohon doa dan dukungannya biar semuanya bisa berjalan lancar. Begitu Mas ya? Yeah. Baik Tribunner, sebelum menutup ini, saya ingin menyampaikan pantun Mas. Pantun ya Mas. Dengar Mas ya, pantunnya Mas ya. Moga-moga bagus. Makan sawi, lauknya ikan sepat. Bikin tembok pakai batu bata. Presiden Jokowi memang hebat. Anak dan menantu bisa jadi wali kota. Yang kedua, buah mangga, buah markisa. Markisa dibeli di Pelabuhan Belawan. Mas Gibran Rakabuming, anak muda luar biasa, jadi wali kota Solo, nyaris tak ada lawan. Yang ketiga, suku manis buah kelengkeng, kelengkeng ditanam dekat pohon salak. Mas Gibran Rakabuming bukan kaleng-kaleng, meski anak presiden tak malu jualan martabak. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan dan terima kasih buat Pak Wali Kota atas kesempatannya. Salam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.